Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1996 sampai tahun 1998 bab 1996 singkirkan semua, jingle bell. Pada saat ini, ponsel Fendi Zanders tiba-tiba berdering, menyela pembicaraan mereka. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa Fei Yuning yang meneleponnya, jadi dia menekan tombol sambungkan. Tuan Zanders, saya sudah sampai di gerbang villa, tetapi tidak ada yang menjawab ketika saya mengetuk pintu. Fei Yuning berkata sambil tersenyum. Pintunya tidak boleh dikunci, kamu bisa langsung masuk. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu menutup telepon. Fei Yuning ada di sini, mari kita lihat apakah dia punya petunjuk. Fendi Zanders berkata pada Qin Lan. Kebaikan. Qin Lan mengangguk, dan mengikuti Fendi Zanders keluar ruangan. Setelah sampai di ruang tamu, Fei Yuning pertama-tama menyapa Fendi Zanders dan Qin Lan, lalu berinisiatif menjelaskan, Tuan Zanders, masalahnya seperti ini, setelah sopir saya kembali hari ini, saya sudah memberitahu Anda tentang pergi ke rumah Sen. Saat itu saya sedikit penasaran siapa keluarga Sen, yang bisa membiarkan Tuan Zanders pergi ke sana secara langsung, jadi saya selidiki keluarga Sen. Anda tidak perlu menjelaskan hal-hal ini kepadaku, katakan saja padaku apa yang telah kamu selidiki. Fendi Zanders menyela Fei Yuning. Baiklah. Fei Yuning mengangguk, lalu melanjutkan, saya mengetahui bahwa keluarga Sen sepertinya telah memprovokasi beberapa orang sehingga mereka seharusnya tidak ada yang memprovokasi dalam beberapa tahun terakhir, jadi kepala keluarga Sen dibunuh, dan kemudian seluruh keluarga Sen juga mereka dibunuh satu demi satu, dan pada akhirnya sepertinya hanya ada satu orang yang tersisa, dan dia juga menjadi sayuran. Lalu tahukah kamu siapa yang melakukannya pada keluarga Sen? Qin Lan bertanya dengan penuh semangat. Fei Yuning menatap Qin Lan, dan bertanya dengan hati-hati, Nona Qin, saya tidak tahu apa hubungan Anda dengan keluarga Sen. Sen Lianying, kepala keluarga Sen, adalah kakekku. Qin Lan tidak menyembunyikan apapun dari Fei Yuning, dan menjawab langsung. Jadi ini ya. Fei Yuning mengangguk sambil berpikir, lalu berkata sambil tersenyum, karena Anda memiliki hubungan seperti itu dengan keluarga Sen, Nona Qin, maka saya tidak akan menyembunyikan apapun dari Anda. Keluarga, tapi saya bisa memberi Anda daftarnya, dan Anda bisa persempit cakupannya berdasarkan daftarku. Di mana daftarnya? Qin Lan buru-buru bertanya. Di sini. Fei Yuning langsung menyerahkan kepada Qin Lan daftar yang telah dia persiapkan sebelumnya. Setelah mengambil daftarnya, Qin Lan melihatnya dengan percaya diri, dan menemukan ada sekitar 7 atau 8 nama dalam daftar, tetapi Qin Lan tidak mengenal orang-orang ini. Mungkinkah orang-orang ini melakukan sesuatu pada kakekku? Qin Lan memandang Fei Yuning dan bertanya. Ya, orang-orang ini semua mungkin saja, tapi karena kejadian ini sudah lama terjadi, tidak mudah untuk menyelidikinya jika ingin menentukan siapa di antara mereka yang melakukannya. Fei Yuning berkata perlahan. Setelah Qin Lan mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya sedikit berat. Meskipun Fei Yuning telah mempersempit cakupannya, sebenarnya cakupannya cukup besar. Tidak mudah untuk menentukan siapa pembunuhnya. Selain itu, Fendi Zanders memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan di Yangcheng, dan Qin Lan tidak ingin menyia-nyiakan waktu Fendi Zanders karena masalah ini. Bisakah kamu menemukan informasi tentang orang-orang ini? Fendi Zanders tiba-tiba bertanya pada Fei Yuning. Informasinya harus tersedia. Fei Yuning mengangguk. Pergilah dan bantu aku mengumpulkan informasi tentang orang-orang ini sekarang, dan aku juga memerlukan foto terbaru dari orang-orang ini, semakin jelas fotonya, semakin baik. Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Tuan Zanders, apakah ini rencanamu? Ekspresi wajah Fei Yuning sedikit aneh. Lakukan saja apa yang aku katakan. Fendi Zanders sama sekali tidak bermaksud menjelaskan kepada Fei Yuning, jadi dia menjawab dengan ringan. Baiklah, kalau begitu aku akan menyiapkan informasi dan foto orang-orang ini bersamamu sekarang. Setelah Fei Yuning membalas Fendi Zanders, dia segera pergi. Setelah Fei Yuning pergi, Qin Lan menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, ada terlalu banyak target ini sekarang, jika kita menyelidikinya satu persatu, mungkin perlu waktu lama. Waktu untuk bisa penyelidikan mengetahui siapa yang membunuh kakekku, jadi kamu harus kembali ke Yangcheng dulu, aku bisa menangani masalah ini sendiri. Tidak perlu menyelidiki orang-orang ini. Fendi Zanders membalas Qin Lan tanpa ekspresi. Bagaimana apanya?
Kinlan membeku sejenak, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan nada bingung. Saya telah meminta Fei Yuning untuk mengumpulkan informasi dari orang-orang ini. Saya pikir karena orang-orang ini dapat muncul dalam daftar Fei Yuning, itu berarti orang-orang ini pasti bukan orang baik. Bagaimanapun, orang baik tidak akan membunuh keluarga mereka. Pokoknya, mereka dicurigai melakukan perilaku seperti itu, jadi lebih baik singkirkan semua orang ini, agar kamu pasti bisa membalaskan dendam kakekmu. Fendi Zanders memandang Kinlan dan menjelaskan. Apakah kamu akan membunuh mereka semua? Kinlan bertanya dengan nada suara saat ini. Belum tentu, jika orang-orang ini tidak melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, maka saya mungkin akan menyelamatkan nyawa mereka, tetapi saya juga memerlukan cara untuk menanyakan kebenaran dari mulut mereka untuk mengetahui apakah mereka adalah pembunuh. Jika mereka bukan orang baik, maka itu lebih baik membunuh orang-orang ini secara langsung, untuk menyelamatkan mereka dari menyakiti orang lain di masa depan. Fendi Zanders terus menjelaskan. Kinlan melirik Fendi Zanders, dia tidak keberatan dengan pendekatan Fendi Zanders. Karena Kinlan menganggap metode Fendi Zanders adalah yang tercepat dan efektif, dan Fendi Zanders tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, dia hanya memilih untuk membunuh mereka yang pantas dibunuh. Melakukan hal ini dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa orang-orang biasa di tengah lautan api. Dengan begitu banyak orang, pasti mudah menemukan mereka, bukan? Kinlan ragu-ragu sejenak, memandang Fendi Zanders dan berkata, "Jangan khawatir, selama Fei Yuning bisa menemukan foto orang-orang ini, saya punya cara untuk menemukannya." Fendi Zanders berkata dengan lembut. Ada solusi. Kinlan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Fendi Zanders tidak menjelaskan terlalu banyak kepada Kinlan, karena dia belum pernah menggunakan metode seperti itu sebelumnya, jadi dia tidak yakin apakah metode itu akan berhasil untuk saat ini, tapi dia bisa memilih untuk mencobanya. Setelah lebih dari 1 jam, Fei Yuning akhirnya mengirimkan materi dan foto ke Fendi Zanders. Fendi Zanders dan Kinlan melihat informasi dari orang-orang ini dengan sangat hati-hati. Seperti yang dikatakan Fendi Zanders, orang-orang ini adalah orang-orang yang keji. Mereka bisa dianggap terkenal kejam di kota Longchuan. Pada dasarnya, setiap individu sampai saat ini menginjak mayat orang lain, dan bahkan hal-hal yang dilakukan orang-orang ini pun keterlaluan. Akhir bab ini. Bab 1997. Bab 1997 kesadaran ilahi tetapi orang-orang ini memiliki satu kesamaan. Artinya, mereka semua memiliki konflik dengan keluarga Sen. Keluarga Sen menjalankan bisnis, jadi wajar saja jika ada persaingan atau konflik dengan perusahaan lain. Tetapi mereka yang memiliki keberanian dan kekuatan untuk melakukan hal seperti menghancurkan seluruh keluarga-keluarga Sen mungkin satu-satunya yang ada dalam daftar Fei Yuning. Daftar yang diberikan Fei Yuning kepada kami adalah semua tokoh dunia bawah terkenal di kota Longchuan, beberapa dari mereka bahkan adalah pejuang, dan tangan mereka penuh darah dan keji, jadi malam ini kami berdua akan bertindak sebagai pengganti. Bagaimana perasaan Anda setelah menyingkirkan semua orang ini? Fendi Zanders bertanya dengan lembut kepada Kinlan. Apakah Anda yakin informasi yang diberikan Fei Yuning kepada Anda adalah benar? Kinlan bertanya dengan ragu-ragu. Apakah menurut Anda Fei Yuning berani berbohong? Aku menurut keberanian Fei Yuning. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. Aku seharusnya tidak berani. Kinlan langsung menggelengkan kepalanya. Kalau begitu lakukan apa yang aku katakan, ini adalah cara tercepat untuk membalaskan dendam kakekmu. Fendi Zanders berkata dengan sangat serius. Tetapi kamu belum memberitahuku bagaimana menemukan orang-orang ini. Tanya Kinlan. Ikutlah denganku. Fendi Zanders tidak menjelaskan apapun kepada Kinlan, tetapi langsung meraih tangan Kinlan dan berjalan menuju luar villa. Kinlan tampak bingung, tetapi tidak banyak bicara, dan hanya bisa mengikuti di belakang Fendi Zanders. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders membawa Kinlan ke puncak Gunung Sangching. Dari posisi ini, Anda bisa melihat seluruh kota Longchuan. Fendi Zanders, untuk apa kamu membawaku ke sini? Kinlan bertanya pada Fendi Zanders dengan sangat bingung. Tunggu sebentar dan kamu akan mengetahuinya. Fendi Zanders mengambil foto 7 orang dalam daftar, dan kemudian mengingat kemunculan ke-7 orang ini di benaknya. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu langsung melepaskan napasnya. Ketika Kinlan merasakan napas Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sedikit terkejut. Dan nafas ini langsung berubah menjadi benang sutra yang tak terhitung jumlahnya, dan benang ini terbang langsung ke setiap sudut kota Longchuan. Untuk sesaat, tampaknya seluruh kota Longchuan berada di bawah selubung nafas Fendi Zanders.
Ketika Kinlan melihat adegan ini, ekspresi wajahnya tidak hanya terkejut tetapi juga terkejut. Pada saat ini, pemandangan setiap sudut dan setiap ruangan di semua tempat di kota Longchuan juga mengalir deras ke dalam otak Fendi Zanders. Dihadapkan dengan begitu banyak informasi yang mengganggu, Fendi Zanders tampak sedikit tidak nyaman untuk beberapa saat. Ekspresi wajahnya juga mulai terasa sakit. Beberapa detik kemudian, Fendi Zanders tidak punya pilihan selain berhenti karena dia tidak tahan dengan banyaknya informasi. Fendi Zanders, kamu baik-baik saja. Kinlan melihat Fendi Zanders berhenti dan bergegas ke sisi Fendi Zanders, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan cemas. Baiklah. Fendi Zanders melambaikan tangannya ke arah Kinlan, lalu berkata dengan suara rendah, ini baru pertama kalinya aku menggunakan benda semacam ini, jadi aku merasa sedikit tidak nyaman. Apa-apaan tadi? Yang kamu lakukan tadi? Kinlan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bingung. Sebelum saya menyerap kekuatan jiwa pemimpin, saya telah menerobos ke alam master seni bela diri kuno surgawi, dan saya juga menemukan bahwa nafas saya sepertinya dapat menyatu dengan nafas antara langit dan bumi, yang membuatku semakin tidak bisa dipercaya. Aku menemukan bahwa selama nafasku menyatu dengan nafas antara langit dan bumi, nafas ini dapat menyampaikan keadaan sekitar ke dalam pikiranku. Perasaan ini seperti aku memiliki kewaskitaan dan dapat melihat banyak orang normal. Sesuatu yang tidak dapat dihubungi. Fendi Zanders memandang Kinlan dan menjelaskan. Setelah Kinlan mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia membeku di tempat, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, maksudmu kamu sudah memiliki kesadaran ilahi. Apakah kesadaran ilahi itu? Fendi Zanders bertanya pada Kinlan dengan ekspresi bingung. Kesadaran spiritual, saya baru saja mendengar kakek saya menyebutkannya sebelumnya. Kakek saya berkata bahwa ada seorang pejuang yang sangat-sangat kuat di dunia ini. Ruang lingkup kesadaran juga akan berubah, dan fungsi kesadaran yang paling penting adalah dia dapat mengetahui segalanya. Itu terjadi di luar tanpa meninggalkan rumah. Kinlan berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ketika saya mendengar kakek saya mengatakan ini, saya pikir dia hanya berbohong kepada saya. Saya tidak menyangka seseorang di dunia ini memiliki kemampuan ini. Ternyata hal ini disebut kesadaran ilahi. Fendi Zanders menghela nafas pelan, lalu melanjutkan, saya akan mencoba lagi dan melihat apakah saya dapat menemukan ketujuh orang ini kali ini. Kamu harus melakukan apa yang kamu bisa. Jika cara ini tidak berhasil, kita bisa menggunakan cara lain. Kinlan mengingatkan. Aku tahu. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu melepaskan napasnya lagi. Kali ini Fendi Zanders belajar dari pengalaman sebelumnya, jadi dia langsung menyaring sebagian besar informasi yang tidak berguna, dan kemudian membantu dirinya sendiri menyaring informasi yang berguna. Kinlan memandang Fendi Zanders dengan cemas. Saat ini perasaan Fendi Zanders masih sangat luar biasa, karena kamu seperti dewa kota ini, kamu dapat mengamati segala sesuatu yang terjadi di setiap bagian kota ini, dan tidak ada yang dapat merasakan bahwa kamu sedang mengamatinya. Fendi Zanders melihat banyak sekali orang dan banyak hal di kota Longchuan. Dan Fendi Zanders juga mulai memikirkan penampilan ketujuh orang itu di benaknya. Beberapa menit kemudian, pandangan Fendi Zanders tertuju pada sebuah villa yang sangat mewah. Saat ini, di kamar tidur villa ini, seorang pria dan seorang wanita sedang melakukan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, dan pria ini kebetulan adalah salah satu dari 7 orang tersebut. Fendi Zanders menarik napas, menoleh ke Kinlan dan berkata, saya menemukannya. Menemukannya begitu cepat. Ketika Kinlan mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sedikit terkejut. Ikuti aku. Fendi Zanders khawatir targetnya akan berubah posisi setelah beberapa saat, jadi dia tidak ingin membuang waktu, jadi dia langsung memeluk Kinlan, lalu melompat dengan keras. Ah! Setelah Kinlan melihat Fendi Zanders melompat langsung dari Sang Qingshan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Meskipun Kinlan juga seorang pejuang, dia tidak punya nyali untuk melompat dari tempat setinggi itu. Hanya saja dia mungkin lupa bahwa Fendi Zanders saat ini bukanlah seorang pejuang biasa, melainkan seorang ahli seni bela diri kuno peringkat surga, jadi ketinggian ini sama sekali tidak berarti apa-apa bagi Fendi Zanders. Fendi Zanders menggunakan nafasnya untuk membiarkan tubuhnya terbang di atas langit, dan Kinlan juga perlahan membuka matanya. Ketika dia mengetahui bahwa dia sebenarnya sedang terbang di atas langit saat ini, ekspresi wajahnya tampak lebih terkejut. Akhir bab ini. Bab 1998 Bab 1998 target. Fendi Zanders, bagaimana kamu melakukannya? Kinlan bertanya dengan ekspresi terkejut. Sekarang basis kultivasi saya telah mencapai tingkat surgawi, dan nafas di tubuh saya cukup kuat untuk mendukung saya terbang di angkasa.
Meski tidak bisa bertahan terlalu lama, tetap tidak ada masalah terbang puluhan kilometer. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Saat Kinlan hendak membuka mulut untuk berbicara, dia menyadari bahwa Fendi Zanders mendarat sedikit. Beberapa detik kemudian, Fendi Zanders sampai di pintu villa tempat target ditemukan sebelumnya. Targetnya ada di villa ini. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Kinlan. Lalu bagaimana kita berdua bisa masuk? Kinlan buru-buru bertanya. Tentu saja, langsung masuk. Setelah Fendi Zanders menjawab dengan ringan, dia mengangkat kakinya dan langsung menendang pintu villa, lalu berjalan ke dalam villa perlahan. Mungkin karena Fendi Zanders membuka pintu dengan keras sehingga dia mengejutkan pria di kamar tidur. Pria itu bergegas keluar dengan piyamanya dan berteriak keras, siapa yang berani, bahkan berani masuk ke villa saya? Kamu adalah Ding Qiang, kan? Fendi Zanders mengambil foto dan membandingkannya dengan cermat. Ya, saya Ding Qiang, siapa kalian berdua? Mengapa kalian masuk ke rumah saya? Ding Qiang menatap Fendi Zanders dan bertanya. Apakah kematian keluarga Sen ada hubungannya denganmu? Fendi Zanders memandang Ding Qiang dan terus bertanya. Keluarga Sen. Ding Qiang tertegun sejenak setelah mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya tampak sedikit bingung. Apakah kamu membunuh Sen Lenan? Kinlan berteriak keras. Saya memang memiliki konflik dengan keluarga Sen sebelumnya, tetapi kematian Sen Lenan tidak ada hubungannya dengan saya. Ding Qiang akhirnya mengetahui apa yang sedang terjadi, dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Dengan lambaian ringan tangan kanan Fendi Zanders, sebuah nafas langsung memotong salah satu lengan Ding Qiang. Ah! Ding Qiang memeluk lengannya dan berteriak, ekspresi wajahnya sangat menyakitkan. Izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, apakah kematian Sen Lenan ada hubungannya dengan Anda? Fendi Zanders bertanya dengan hampa. Kematian keluarga Sen benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Anda telah menemukan orang yang salah, kata Ding Qiang dengan suara gemetar. Fendi Zanders menoleh dan melirik ke arah Kinlan, keduanya bisa yakin bahwa Ding Qiang memang bukan dari Sen Lenan, tapi Ding Qiang ini bukan orang baik, jadi Fendi Zanders tentu saja tidak menyia-nyiakan nyawanya. Cahaya dingin melintas, langsung menembus dahi Ding Qiang. Setelah berhadapan dengan Ding Qiang, Fendi Zanders dan Kinlan mulai mencari target kedua. Situasi serupa dengan yang baru saja terjadi juga terjadi di berbagai penjuru kota Longchuan. Fendi Zanders dan Kinlan terus melakukan perjalanan melalui kota Longchuan, dan orang-orang akan mati dimanapun mereka lewat. Dalam waktu kurang dari 3 jam, Fendi Zanders telah melenyapkan 6 target. Namun, tidak satu pun dari 5 target tersebut yang mengakui bahwa kematian keluarga Sen ada hubungannya dengan dia. Fendi Zanders tahu bahwa orang tidak punya nyali untuk berbohong saat menghadapi ancaman pembunuhan, jadi orang-orang ini seharusnya bukan pembunuh kakek Kinlan, tetapi karena orang-orang ini bukan orang baik, maka Fendi Zanders juga menyingkirkan mereka. Dengan nyaman. Masalah di masa depan. Sekarang hanya ada satu target yang tersisa, dan pembunuh yang membunuh kakekmu adalah orang ini. Fendi Zanders mengambil foto terakhir dan berkata dengan lembut kepada Kinlan. Lalu bagaimana jika orang ini bukan pembunuhnya? Kinlan memandang Fendi Zanders dan bertanya. Tidak masalah. Saat aku kembali ke Yangcheng, aku akan meminta seseorang untuk membantu pamanmu memurnikan ramuan itu untuk melihat apakah dia bisa bangun. Selama pamanmu bangun, maka kamu bisa tahu siapa yang melakukannya. Tangan. Fendi Zanders menjawab dengan lembut kepada Kinlan. Itulah satu-satunya cara untuk pergi. Kinlan menganggap metode Fendi Zanders adalah yang terbaik sejauh ini. Biarkan aku mencari tahu di mana orang terakhir ini berada. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu melepaskan napasnya lagi. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders menarik napas, lalu menoleh ke Kinlan dan berkata, saya menemukan target terakhir. Di mana? Kinlan buru-buru bertanya. Di bar. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Kinlan memasang ekspresi aneh di wajahnya. Bagaimanapun, dia dan Fendi Zanders pernah bertarung di tempat yang relatif pribadi sebelumnya, tapi kali ini mereka sebenarnya ingin bertarung di bar. Ada banyak orang di bar, jika orang-orang ini melihat Fendi Zanders membunuh seseorang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kalau begitu, apakah kamu akan pergi ke sana? Kinlan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Tentu saja kita harus pergi ke sana. Ini orang terakhir yang tersisa. Jika kita melepaskannya, tidak akan mudah menemukannya lagi. Fendi Zanders langsung membalas Kinlan. Oke, ayo pergi sekarang. Kinlan sedikit mengangguk. Fendi Zanders langsung meraih tangan Kinlan dan bergegas menuju bar. Beberapa menit kemudian,
Fendi Zanders dan Qin Lan tiba di depan sebuah bar. Bar ini masih sangat terkenal di kota Longchuan, sehingga pelanggan di bar saat ini juga banyak, dan kebanyakan dari mereka adalah anak muda. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dan bukannya masuk untuk mencari seseorang dengan meriah, dia dan Qin Lan berpura-pura menjadi pasangan dan memasuki bar dengan mudah. Setelah memasuki bar, Fendi Zanders menemukan ada beberapa orang di dalam. Segala macam gadis dengan riasan tebal dan pakaian seksi menggoyangkan tubuh mereka di lantai dansa. Penampilan Qin Lan sendiri sangat cantik, dan sosoknya juga sangat seksi, jadi meskipun dia tidak berdandan khusus hari ini, ketika dia muncul di bar, dia menjadi fokus mata banyak orang. Dan Fendi Zanders secara alami mendapat perhatian banyak orang. Bagaimanapun, mereka semua penasaran di dalam hati bahwa anak laki-laki berpenampilan biasa seperti Fendi Zanders menemukan kecantikan terbaik seperti Qin Lan sebagai pacarnya. Tentu saja Fendi Zanders sedang tidak mood untuk melihat keindahan di lantai dansa sekarang, namun langsung melepaskan nafasnya, dan akhirnya mengunci posisi target. Saat ini targetnya adalah minum di lantai 2. Dan bar ini totalnya hanya 2 lantai, lingkungan di lantai 1 sangat rumit, terdapat booth, lantai dansa dan area sofa, dan banyak orang. Situasi di lantai 2 jauh lebih sederhana, dan semua tamu yang bisa naik ke lantai 2 adalah anggota VIP teratas di bar ini, jadi jumlah orangnya tentu saja jauh lebih kecil. Fendi Zanders menatap Qin Lan dan berjalan langsung menuju lantai 2. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders dan Qin Lan mendatangi seorang pria. Saat itu, pria tersebut sedang meminum wine sambil mengamati situasi di lantai dansa lantai 1, seolah sedang mencari mangsa favoritnya. Fendi Zanders tidak sopan, dan duduk tepat di hadapan pria itu, sementara Qin Lan duduk di samping Fendi Zanders. Pria itu memperhatikan bahwa Fendi Zanders membuka mulutnya untuk berbicara setelah duduk, dan kemudian melihat Qin Lan di samping Fendi Zanders, seolah-olah dia langsung tertarik dengan temperamen menawan dan wajah lembut Qin Lan.